mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, disilakan memasuki ruangan dan bergabung dalam prosesi wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang mulia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri. Yang kami hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, serta para hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2020, dilaksanakan upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Mengawali upacara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembacaan doa kepada Dr. Andes Ali Murhawas, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi, disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu ya Allah, atas kuasa dan kehendak-Mu. Pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dan hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan upacara Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Ya Allah, ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu, kiranya Engkau limpahkan rahmat, barokah dan ma'unah pada Bapak Dr. Andes Haji Busri Harun, Sarjana Hukum Magister Agama, yang pada hari ini memasuki Purna Bakti dari tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Karuniakanlah kepada beliau dan keluarga kesehatan dan keselamatan di saat pandemik ini. Karuniakan kepada beliau irsyadah, sakinah dan mawaddah, senantiasa istiqomah dalam ketakwaan, dikuatkan akidah dalam keimanan, dan selalu diberkahi dalam segala urusan. Ya Allah Azza wa Jalla, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah atas segala kebaikan, keselamatan, kemaslahatan yang ada pada hari ini, juga yang akan datang kemudian, atas Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh pemimpin beserta jajaran yang berada di bawahnya, keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, demi terwujudnya pelayanan yang prima berbasis teknologi informasi terhadap masyarakat pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, jadikan kebaikan itu rahmat bagi kehidupan kami. Jadikan kebenaran itu menyejukkan relung hati kami, dan jadikanlah keadilan itu hiasan dalam hidup kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Allahumma ja'alna li'alaika zakirin, wa lina'ma'ika syakirin, wa liyawma liqa'ika minaz zakirin, wa ahyina bita'atika masbulin, wa iza tawaffaitana wa tawaffana ghairu maktunin wala mahzulin, wahtim lana minka bi khairi ajma'in. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim di lingkungan peradilan agama. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing Dr. Andes Haji Busri Harun, SH MAG, NIP 195309 19191031005. Pembina Utama 4E sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada akhir bulan September 2020 karena mencapai batas usia pensiun 67 tahun. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Republik Indonesia bertanda Joko Widodo. Pembacaan sekilas riwayat jabatan pejabat yang diwisuda. Sekilas riwayat jabatan Dr. Andes Haji Busri Harun SH MAG. Beliau dilahirkan di Tanggamus 19 September 1953, mengawali pengabdian di lingkungan agama pada tahun 1981 sebagai calon pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Maninjau. Kemudian diangkat sebagai panitera pengganti dan kurang lebih 6 bulan kemudian diangkat sebagai panitera muda gugatan. Pada tahun 1983 hingga tahun 1966 diangkat sebagai hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama yang sama. Terhitung tanggal 13 Maret tahun 1989 diangkat menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Maninjau dan pada tanggal 13 Desember 1989 menjadi ketua Pengadilan Agama Maninjau sampai dengan 10 Oktober 1996. Terhitung sejak tanggal 11 Oktober 1996 dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang kelas 1A sampai dengan November 2001 dan terhitung bulan November 2001 sampai dengan Maret 2003 menjadi pelaksana tugas atau penanggung jawab Pengadilan Agama Padang kelas 1A. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang. Selanjutnya, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dinobatkan sebagai Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Karir beliau berlanjut menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang selama 1 tahun 3 bulan dimulai pada bulan April tahun 2016 sampai dengan Agustus tahun 2017.
Selanjutnya, mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Wakil Ketua pada tahun 2017 sampai dengan 2019 terhitung tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 23 Januari 2019. Akhirnya, pengabdian Bapak Dr. Andes Haji Busri Harun, SH.MAG, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejak tanggal 24 Januari tahun 2019 sampai dengan purna bakti pada tanggal 30 September tahun 2020. Pelepasan kalung jabatan sekaligus penyerahan plakat Mahkamah Agung Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengalungan bunga melati, didahului pengantar oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2020, dengan ini saya menanggalkan kalung jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas nama Bapak Dr. Andes H. Busri Harun, SH.MAG, dan menggantikan dengan kalung bunga melati. Oleh karena saya tidak bisa hadir secara fisik, maka saya delegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang baru, Bapak Dr. Andes H. Pelmizar MHI. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, disilakan mengambil tempat. Penyerahan kalung jabatan kepada wisudawan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Penyerahan plakat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada wisudawan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pengalungan bunga melati kepada wisudawan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, disilakan kembali ke tempat. Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama beserta para eselon 2 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang baru, Wakil Ketua, dan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, serta para Ketua Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Jambi. Yang saya hormati para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Yukti Karini dan PLT Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, serta seluruh pengurus baik pusat maupun daerah, serta cabang. Teristimewa kepada Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SH.MAG dan keluarga besar beserta para hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama, baik secara fisik maupun secara virtual, guna mengikuti suatu acara yang istimewa, yaitu wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SH.MAG. Suasana wabah pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan berbagai perubahan pola beraktivitas serta mengadaptasi kebiasaan baru dalam kegiatan sehari-hari, termasuk upacara wisuda Purna Bakti sekarang ini, di mana sudah yang keempat kalinya kita melaksanakan Purna Bakti Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara daring seperti ini, dengan memanfaatkan media virtual dan teknologi informasi yang kita miliki di Mahkamah Agung. Kendati demikian, saya berharap semoga kesakralan acara ini tidak berkurang sedikit pun dan kita semua dapat mengikuti prosesinya secara khidmat. Selaras dengan itu, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu 3M, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebab pandemi wabah ini sudah begitu banyak menimbulkan korban jiwa. Khusus bagi warga peradilan sendiri, pandemi ini telah menyisakan duka yang mendalam bagi kita semua, di mana beberapa rekan dan sahabat kita berpulang ke rahmatullah akibat terserang wabah virus mematikan ini. Sebagian lagi ada yang dirawat karena positif terinfeksi COVID-19. Bahkan beberapa kantor pengadilan terpaksa membatasi layanan dan melakukan lockdown. Tentunya kita tak ingin ada korban-korban berikutnya terus berjatuhan. Untuk itu dituntut ikhtiar kolektif kita bersama, yaitu dengan selalu menaati protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran wabah mematikan ini. Samping itu, jangan pernah kita bosan untuk selalu menengadahkan tangan seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin para peserta sekalian yang saya hormati. Rangkaian seremoni yang kita laksanakan pada hari ini merupakan acara yang sangat monumental dan bernilai historis bagi Bapak Dr. Andes Busri Harun SH MAG. Hari ini beliau memasuki usia purnabakti setelah mendedikasikan hidupnya selama 39 tahun sebagai pegawai, sebagai hakim maupun pimpinan di lembaga peradilan. Dalam 3 tahun terakhir, beliau diamanahi tugas sebagai pucuk pimpinan pada 2 pengadilan tinggi agama, yaitu di Gorontalo dan Jambi. Dan hari ini, sampailah beliau pada fase akhir masa pengabdiannya dengan selamat. Dalam lingkungan peradilan, jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding merupakan karir tertinggi bagi seorang hakim pada tingkat yadek parti. Tidak semua hakim tinggi memiliki kesempatan untuk mencapai puncak karir tersebut. Terlebih, jumlah pengadilan tinggi agama di seluruh Indonesia hanya ada 29 pengadilan. Tentunya, hanya pribadi terpilih yang pada akhirnya bisa menduduki jabatan prestisius ini, yaitu pribadi yang telah ditempa oleh waktu dan pengalaman, baik sebagai hakim yang memiliki kemampuan teknis yudisial dan integritas tinggi, maupun sebagai manajer yang mempunyai kualitas kepemimpinan dalam menata dan menggerakkan roda organisasi yang dipimpinnya. Dan puncak karir itulah yang telah diraih oleh Bapak Dr. Andes Busri Harun SH MAG. Bahkan beliau pernah dipercaya 2 kali sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang telah saya sebutkan tadi. Hadirin yang saya muliakan. Dengan demikian, seremoni ini tentu saja bukan sekedar momen untuk mengakhiri masa tugas, namun lebih dari itu, yaitu sebagai pengantar menuju puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah sebagai hakim. Selain itu, wisuda purnabakti pada hakikatnya juga merupakan proses pemberian penghargaan atas pengabdian seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam menjalankan tugasnya sebagai purpose Mahkamah Agung. Karena peran seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding sangatlah strategis, terutama dalam pengawasan dan pembinaan hakim dan aparatur peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam wilayah tugasnya. Para peserta hadirin sekalian yang saya hormati, mencermati perjalanan karir Bapak Dr. Andes Busri Harun SH MAG di lembaga peradilan, kita akan menemukan sosok teladan pada diri beliau yang patut menjadi contoh bagi hakim-hakim generasi muda, khususnya di lingkungan peradilan agama. Nah, pengabdian beliau dalam berdinas selama hampir 4 dasawarsa di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti dedikasi dan loyalitas yang tulus bagi bangsa dan negara. Dalam rentang waktu tersebut, tentu tidak sedikit ujian dan tantangan yang dihadapi dengan segala keterbatasan akses, akomodasi maupun fasilitas. Beliau berhasil menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatannya. Saya yakin semua itu tentu tidak lepas dari keikhlasan yang menjadi energi penggerak dalam setiap pengabdian. Terlebih bagi seorang hakim, ketulusan dan keikhlasan juga merupakan tameng yang membentenginya dari segala godaan. Seorang hakim tidak pernah berharap pada pujian manusia dan juga tidak gentar menghadapi cacian orang lain. Seorang hakim senantiasa menjalankan tugas dengan penuh integritas. Selebihnya ia serahkan sepenuhnya kepada penilaian Allah yang Maha Kuasa, Tuhan tempat ia mempertanggungjawabkan segala putusannya. Bagaimana irah-irah yang selalu mengawali putusan kita demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping jiwa yang ikhlas, sikap personal juga menjadi karakter wajib bagi seorang hakim yang selalu tercermin dalam sikap, perilaku maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sehingga setiap putusan yang dijatuhkan seorang hakim
terlahir dari basis pengetahuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna mewujudkan karakter ini, seorang hakim dituntut untuk selalu belajar dan belajar agar memiliki wawasan yang luas serta benar-benar menjadi begawan di bidang hukum. Sikap profesional inilah yang biasa disebut sebagai al-itikon dalam khasanah keagamaan kita. Dan sikap ini pula yang senantiasa dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya ketika menekuni profesi apapun dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya menekuni suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan penuh profesionalitas. Hadis riwayat Al-Tabrani. Kinerja yang ikhlas dengan ditopang oleh sikap profesional, sikap inilah yang akan mengantar setiap hakim menuju gerbang keberhasilan dan kebaikan di akhir masa pengabdiannya. Dan sikap seperti inilah yang telah ditunjukkan pula oleh Bapak Dr. Andes H. Busri Harun, SH, MAG, di usianya yang tak lagi muda. Beliau terus memperlihatkan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan di bidang hukum hingga ke strata akademik paling tinggi. Spirit ini kiranya patut dicontoh oleh hakim-hakim muda yang masih energik, agar jangan ada kata puas terhadap ilmu pengetahuan. Selagi ada kesempatan untuk belajar, tingkatkan terus kapasitas intelektual, baik secara formal maupun informal. Dalam kacamata agama, seorang hakim dipandang sebagai seorang mujtahid, dalam arti bahwa hakim berkewajiban mengerahkan segala kemampuan intelektual yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum, agar benar-benar terlahir putusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan rasa keadilan. Kita percaya bahwa setiap ijtihad berlandaskan keilmuan yang disumbangkan hakim setiap kali memutus perkara merupakan amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim berijtihad sesuai keilmuannya dan ijtihadnya melahirkan putusan yang benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila hakim tersebut telah berijtihad sesuai keilmuannya dan ternyata ijtihadnya itu melahirkan putusan yang keliru, maka ia tetap mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SH, MAG, baik dari aspek kinerja, integritas, profesionalisme maupun kepemimpinannya, kiranya dapat menjadi teladan bagi para hakim yang lain, terutama hakim pengadilan agama yang saat ini tengah diamanai tugas memimpin satuan kerja pengadilan di tingkat pertama maupun tingkat banding. Selain itu, saya juga berharap semoga spirit yang beliau tinggalkan dapat menjadi teladan bagi pimpinan baru Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan datang beserta jajaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya percaya tidak sedikit pengorbanan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SH, MAG. Selama mengabdi untuk negara, 39 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang hakim dalam berdinas, menjelajahi berbagai pulau di Nusantara. Terkadang harus pula tinggal berjauhan dengan keluarga tercinta. Maka mulai hari ini, tibalah saatnya keluarga besar menikmati kebersamaan dengan beliau. Untuk itu, atas nama pribadi maupun lembaga Mahkamah Agung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas pengabdian panjang yang telah dipersembahkan dan atas setiap andil kemajuan di setiap tempat penugasan. Dengan disertai rasa syukur dan bangga, saya melepas Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SH, MAG selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi memasuki purna bakti. Dan tidak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ibu dan putra-putri beliau yang telah dengan setia
mendampingi Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SHMAG selama bertugas di jajaran peradilan. Memasuki masa purna bakti bukan berarti kehilangan kesempatan untuk terus mengabdi dan berkarya. Rutinitas kedinasan sebagai hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memang telah berakhir. Namun tugas terhadap keluarga, masyarakat, dan negara tetap akan berlanjut hingga akhir hayat. Oleh karena itu, sebagai anggota KOP Hakim dan warga peradilan, saya harap agar tetap terjalin tali silaturahmi dengan insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung. Melalui wadah Perpahi Persatuan Purna Bakti Hakim Indonesia, kita terus dapat bersinergi memajukan dunia hukum dan peradilan di tanah air. Demikian pula Ibu Dr. Andes H. Busri Harun SHMAG juga dapat tetap menjalin komunikasi dan tali silaturahmi dengan para ibu-ibu Dharma Yukti Karini. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi selamat memasuki purna bakti pada Bapak Dr. Andes H. Busri Harun SHMAG. Selamat menikmati hari-hari indah bersama keluarga tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmat dan taufiknya kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penyerahan buket bunga kepada istri wisudawan oleh Istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Istri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada istri pejabat yang diwisuda, disilakan mengambil tempat. Kepada Istri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, disilakan mengambil tempat. Penyerahan buket bunga kepada istri wisudawan oleh Istri Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Istri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada Istri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, disilakan kembali ke tempat. Kirap Wisuda Purna Bakti. Wisudawan beserta istri dipersilakan meninggalkan ruangan upacara, diiringi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta istri, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, serta para Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial beserta istri, yang kami hormati Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta istri, disilakan meninggalkan prosesi upacara secara virtual. Oh
Demikian upacara wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiratmu